Babak 90, serang. Gagal menembus kepala harimau roh itu, mata Sun Tao dipenuhi dengan sedikit kekecewaan saat dia berkata dengan dingin, "Kamu beruntung, binatang. Anda adalah pacaran kematian." Cahaya merah iblis berkilauan melalui kedalaman mata Su Zimo saat dia berteriak. Tiba-tiba, dia tiba di depan Sun Tao dalam satu langkah yang melintasi 20 kaki. Itu tidak lain adalah Plough Heaven Stride. Meskipun terlihat biasa, itu menakutkan karena Sun Tao sangat bingung sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah makhluk di depannya bukanlah manusia, tetapi binatang purba. Niat membunuh Su Zimo sangat kuat. Dengan tamparan backhand, dia mencambuk pipi Sun Tao. Bang! Sun Tao tidak bisa melawan sama sekali. Hal terakhir yang dia tahu adalah penglihatannya menghitam, dia dirobohkan oleh Su Zimo. Menabrak kepala lebih dulu, lubang besar terbentuk di sekitar kepalanya saat dia pingsan di tempat dengan darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Di atas arena roh di suatu tempat di luar awan di mana mata tidak bisa menjangkau, gumaman terkejut terdengar. Sepasang sayap raksasa yang nyaris tidak terlihat muncul dengan sepasang mata mengamati segala sesuatu di bawah dengan dingin. Aneh. Kenapa darah anak itu bisa? Gumaman yang nyaris tak terlihat bisa terdengar dari atas langit. Di arena roh, seluruh rangkaian acara menyebabkan kegemparan. Itu dimulai dengan serangan diam-diam Sun Tao yang melukai harimau roh Su Zimo. Itu adalah sesuatu yang semuanya masih bisa diterima sebagai kenyataan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua tercengang. Pada saat si gemuk kecil ingin mencegahnya, itu sudah terlambat. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo akan menyentuh Sun Tao. Bukan hanya itu, Sun Tao tersingkir dengan satu tamparan dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Ceroboh. Itu pasti karena kecerobohan. Itu adalah pikiran pertama di benak semua orang. Sun Tao adalah prajurit penyempurnaan Ki level 8 dari puncak roh. Satu-satunya kemungkinan baginya untuk dikalahkan oleh level 6 Ki Refinement Warrior of Weapon Peak dalam satu gerakan pasti karena dia ceroboh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bro benar-benar mengabaikan aturan sekte dan menyerang sesama sekte dari arena roh. Sekarang, tidak ada yang tahu apakah Sun Tao masih hidup. Ini buruk. Lemak kecil menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas, mencoba memikirkan jalan keluar dari ini. Kurang ajar, berani. Su Zimo, beraninya kau melanggar peraturan sekte kami dan menyakiti sesama sekte. Kaulah yang mencari kematian. Banyak murid Spirit Peak bergegas keluar dari kerumunan dan mengepung Su Zimo, menggonggong padanya dengan marah dengan tatapan tidak ramah. Menonton semua yang ada di dekatnya, mata Feng Haoyu dipenuhi dengan tatapan mengejek saat dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku bahkan tidak perlu melakukannya secara pribadi lagi. Sungguh orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, Fufu. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia melihat murid-murid puncak roh di sekitarnya dengan dingin. Berjongkok, dia mengoleskan salep ke luka harimau roh. Harimau roh bertahan melalui rasa sakit dan menatap Su Zimo dengan mata berkedip, merasakan kehangatan menyembur melalui hatinya. Leng Rou di samping menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan saat dia melihat itu juga. Terlepas dari segalanya, fakta bahwa Su Zimo dapat mempertahankan ketenangannya di depan lebih dari 1000 murid Spirit Peak adalah bukti ketabahan mentalnya. Dia mengakui bahwa dia bahkan tidak akan mampu menandingi ketenangan Su Zimo. Semuanya, tolong jangan gegabah. Jangan terburu-buru sekarang, teman-teman. Lemak kecil melompat keluar dan membungkuk kepada semua orang, cekikikan. Jika kalian bergerak, itu berarti semua orang akan melanggar aturan sekte juga, kan? Setelah mendengar itu, banyak murid puncak roh tampak khawatir saat mereka berdiri terpaku sejenak, merasa malu untuk menyerang. Tatapan Feng Haoyu berkilauan saat dia tiba-tiba bersandar dan berbisik kepada murid Spirit Peak di sampingnya. Mengangguk sebagai pengakuan, murid itu mengendarai pedang terbangnya dan berlari menuju istana Spirit Peak. Ekspresi jijik melintas di mata Leng Rou ketika dia melihat itu. Dia tidak perlu menebak lebih jauh, Feng Haoyu pasti telah meminta orang itu untuk mengadu sehingga mereka bisa mendapatkan senior sekte untuk berurusan dengan Su Zimo. Su Zimo, beraninya kamu menyakiti orang-orang kami di tempat kami. Apakah Anda benar-benar berpikir Spirit Peak selemah itu? Petik 2. Sama seperti kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, Feng Haoyu tiba-tiba berkomentar. Ketika dia mendengar itu, hati si gendut kecil tenggelam. Sungguh pria yang licik. Pernyataan itu jelas dimaksudkan untuk membangkitkan emosi semua orang sehingga Su Zimo akan berakhir berkelahi dengan para murid Spirit Peak. Semakin parah masalah ini, semakin berat hukuman Su Zimo. Memang, tepat setelah Feng Haoyu mengatakan itu, beberapa murid puncak roh yang awalnya ragu-ragu tampak jauh lebih tegas.
Menempatkan tangan mereka perlahan di tas penyimpanan mereka, mereka siap menyerang kapan saja. Akhirnya, satu murid Spirit Peak tidak bisa menahannya lagi. Percaya diri dengan kekuatan fisiknya karena dia telah mengembangkan teknik penempaan tubuh di masa lalu, dia mendengus dingin dan berjalan maju, meraih rambut Suzimo sambil menggonggong. Suzimo. Kami mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jangan bertindak bisu. Nyah. Tanpa berbalik, Suzimo mengayunkan lengannya. Meskipun terlihat lemah, suara retakan keras yang mirip dengan cambuk terdengar. Piak. Sebelum telapak tangan murid Spirit Peak itu bahkan bisa mencapai Suzimo, dia dikirim terbang ke kerumunan oleh tamparan itu. Giginya retak saat dia batuk darah, menjatuhkan dingin di tanah. Semua orang gempar. Sedikit lemak hampir diambang air mata. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan situasi agar tidak meningkat tetapi sekarang, semua yang dia lakukan sia-sia. Serangan Suzimo begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Sekarang, dia telah membuat marah semua murid Spirit Peak. Banyak murid puncak roh memanggil pedang terbang mereka yang melayang di udara, siap menyerang kapan saja. Lusinan murid Weapon Peak mengepung Suzimo dengan pedang terbang mereka yang dipanggil juga. Kedua belah pihak saling mengacungkan pedang saat perang hampir pecah. Mata Feng Haoyu semakin berbinar. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ketika si gemuk kecil melihat itu, dia bahkan lebih bermasalah saat dia mengeluarkan kapak besar dari tas penyimpanannya. Menarik keluar jimat dengan tangan kirinya, dia menamparnya di punggung Suzimo. Seketika, penghalang cahaya muncul di sekitar tubuh Suzimo. Itu adalah jimat perlindungan. Alih-alih menggunakannya pada dirinya sendiri, sedikit lemak memberikannya kepada Suzimo. Tindakan itu membuat Suzimo merasa sangat tersentuh. Apa yang dilakukan sedikit lemak tidak diragukan lagi akan menyinggung rekan-rekan muridnya di Spirit Peak. Lemak sialan. Kamu di pihak mana? Seorang murid Spirit Peak berteriak. Tiba-tiba, ekspresi si gendut kecil berubah muram. Senyumnya menghilang saat dia berteriak, "F.C.Q. Bukan urusanmu di pihak siapa aku berada." Teriakan dari si gemuk kecil itu menyebabkan banyak murid Spirit Peak menjadi bingung. Sejak dia bergabung dengan sekte itu, tidak ada yang pernah melihat si gendut kecil marah sebelumnya. Dia selalu tersenyum dan ramah. Bahkan, dia memiliki lebih banyak teman daripada Feng Haoyu. Menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak tidak tepat, si gemuk kecil cemberut bibirnya. Aku gendut dan biarlah, tapi aku benci orang memanggilku gendut terkutuk. Tiba-tiba, sebuah teriakan menggelegar dari jauh. Semuanya, bubar. Seberkas cahaya melesat dan muncul di atas kepala semua orang dengan penggarap pendirian yayasan tahap awal berdiri di atas pedang terbangnya. Di belakangnya berdiri murid Spirit Peak yang mengadu. Salam, kakak senior Chen. Waktu yang tepat, kakak senior Chen. Tolong atasi keluhan kami. Suzimo dari Weapon Peak melanggar peraturan sekte dengan menyerang sesama sekte. Banyak murid Spirit Peak menangkupkan tinju mereka dan menyapa, mengenali pria yang telah tiba. Si gendut kecil berbisik buru-buru, "Kak, jangan menyinggung orang ini. Dia adalah murid sekte dalam dari Aula Disiplin, Chen Yu. Dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah bagimu karena dia bersahabat dengan Feng Haoyu. Tolong tahan saja." Petik 2. Berhenti sejenak, si gendut kecil melanjutkan, "Takut Suzimo mungkin tidak mengerti beratnya hal-hal, kami tidak mampu menyinggung murid sekte dalam. Jika tidak, kami akan menderita setelah kami dipromosikan ke sekte dalam. Selain itu, dia adalah seseorang dari Aula Disiplin." Petik 2. Babak 91, dada untuk Tat itu normal bagi seseorang dari Aula Disiplin untuk datang menyelesaikan masalah karena seorang murid telah melanggar aturan sekte. Namun, jika orang yang datang berhubungan baik dengan Feng Haoyu, itu berarti sesuatu. Orang ini tidak bermaksud baik. Ekspresi Chen Yu serius saat tatapannya menyapu kerumunan yang berantakan. Turun perlahan, dia mengamati tempat itu dan bertanya dengan tegas, "Siapa Suzimo?" Suzimo baru saja selesai merawat luka harimau roh dan sinar merah di matanya telah menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan tampilan kegelisahan yang tersembunyi. Dia tidak khawatir tentang murid Aula Disiplin ini, tetapi sesuatu yang lain. Ketika dia mendengar pertanyaan Chen Yu, Suzimo menepuk tubuh harimau roh untuk menenangkannya sebelum berdiri. Berbalik, dia menjawab dengan tenang, Saya mendengar bahwa Anda baru bergabung dengan sekte selama kurang dari 3 bulan. Iya, beraninya kamu. Chen Yu tiba-tiba berteriak dengan dingin. Suzimo tetap diam. Tangan Feng Haoyu berada di belakang punggungnya dengan bibir sedikit melengkung, memandang dengan sedikit ejekan. Saat Chen Yu tiba, Feng Haoyu tahu bahwa reputasi Suzimo telah berakhir. Dia tidak bisa memikirkan cara bagi Suzimo untuk keluar dari ini.
Larangan dari pertemuan akhir tahun mungkin adalah hukuman paling ringan dari semua hukuman karena melanggar aturan sekte. Untuk skenario terburuk, Su Zimo dapat dikurung dalam pengasingan tanpa batas waktu, kultivasinya lumpuh atau bahkan dikeluarkan dari sekte. Chen Yu menyeringai secara internal pada keheningan Su Zimo dan menyatakan, Su Zimo, kamu telah melanggar aturan sekte kami dengan menyakiti teman sektemu. Atas nama Aula Disiplin, aku akan melumpuhkanmu dan menendangmu keluar dari sekte. Saat dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Hukuman itu terlalu berat. Bahkan murid dari Spirit Peak merasa bahwa itu agak terlalu kejam ketika mereka memandang Su Zimo dengan kasihan. Siapapun yang bisa bergabung dengan sekte ethereal adalah orang-orang yang memiliki bakat luar biasa dan ketabahan mental. Namun, dia akan membuat kultivasinya lumpuh, mengubahnya menjadi manusia biasa. Bukan hanya itu, dia bahkan akan dikeluarkan dari sekte. Itu adalah pukulan yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Leng Rou mengerutkan kening dan menatap Su Zimo secara naluriah. Yang mengejutkannya, ekspresi pria berjubah hijau itu tidak berubah sedikitpun. Matanya acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Chen Yu. Apakah dia benar-benar sedih atau takut konyol? Tapi Leng Rou tidak akan membayangkan dalam imajinasi terliarnya bahwa ketenangan Su Zimo saat ini adalah karena tidak ada rasa takut di hatinya karena dia sudah mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa mengambil kultivasinya. Jika Chen Yu berani menyentuhnya, dia akan berani melawan atau bahkan membunuh. Dan dalam skenario terburuk, bahkan jika kultivasinya lumpuh, dia dapat melanjutkan kultivasi iblisnya. Dia tidak akan membiarkan segalanya berakhir dengan mudah hari ini. Ekspresi Little Fat khawatir. Setelah banyak pemikiran yang bertentangan, dia tidak bisa lagi menahannya saat dia berkata dengan keras, Kakak Chen, saya pikir hukumannya agak terlalu berat. Tolong tunjukkan belas kasihan. Petik 2. Itu benar, kakak senior Chen. Su Zimo baru bergabung dengan sekte tersebut selama kurang dari 3 bulan. Itu bisa dimengerti. Saya setuju. Hal serupa telah terjadi di masa lalu tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang kultivasinya lumpuh atau dikeluarkan dari sekte. Petik 2. Banyak murid dari Weapon Peak menimpali untuk membela Su Zimo. Chen Yu mendengus keras dan berteriak, kalian semua, diam. Karena kalian tidak yakin, saya akan menjelaskan alasannya kepada Anda. Mengabaikan aturan sekte dan menyakiti sesama sekte adalah sesuatu yang subjektif. Namun, insiden ini hampir meningkat menjadi pertarungan penuh antara murid Weapon dan Spirit Peak. Itu tidak bisa dimaafkan. Jika saya sedikit terlambat dan murid dari kedua puncak berakhir berkelahi dengan luka parah, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Cara Chen Yu mengatakannya seolah-olah kejahatan itu benar-benar keji. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Saat itu, Su Zimo berbicara. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku tidak memulai insiden itu. Semua orang melihat bahwa bukan saya yang memulai provokasi. Sun Tao adalah orang yang bergerak lebih dulu. Jika kita berbicara tentang siapa yang melanggar aturan sekte, dia yang melakukannya terlebih dahulu. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Feng Haoyu menggelengkan kepalanya dengan tatapan mengejek. Oh, Chen Yu tanpa ekspresi saat dia bertanya, Sun Tao menyerangmu. Itu benar, Su Zimo mengangguk. Omong kosong. Chen Yu berteriak, Sun Tao dengan jelas memukul binatang rohmu. Sekte tersebut memutuskan bahwa para pembudidaya tidak boleh saling menyerang. Namun, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh menyerang binatang roh. Jadi, tindakan Sun Tao tidak sama dengan pelanggaran aturan sekte. Pada saat itu, beberapa orang akhirnya menyadari mengapa Sun Tao memilih untuk menyerang binatang roh Su Zimo daripada dia, itu sudah direncanakan. Dia mungkin tidak menyangka akan tersingkir oleh satu tamparan dari Su Zimo. Dengan tenang, Su Zimo menjawab, menyerang binatang rohku sama dengan menyerangku. Tidak ada perbedaan. Fufu. Chen Yu mengejek dengan dingin, beraninya kau berdebat di saat seperti ini. Binatang roh tidak lebih dari binatang. Beraninya kau melanggar aturan sekte kami untuk melukai sesama sekte demi seekor binatang. Itu membuat Anda bersalah 2 kali lipat. Petik 2. Bagiku, binatang roh tidak berbeda dengan manusia. Faktanya, beberapa orang bahkan tidak sebanding dengan binatang roh. Setidaknya binatang roh tidak menciptakan perselisihan internal dan berkomplot melawanmu. Su Zimo melanjutkan dengan acuh tak acuh, jika binatang roh tidak berbeda dari binatang bagimu, maka beberapa orang bahkan tidak sebanding dengan binatang bagiku. Jika aku memukul orang-orang itu, biarlah. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Feng Haoyu menjadi kaku. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti jarum. Kebanyakan orang di sekitar tahu apa yang dimaksud Su Zimo dengan kata-kata itu.
Si gendut kecil dan Sui mau tak mau mengaum setuju secara internal. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa membantah dengan cara yang sama di depan seseorang dari aula disiplin. Lidahmu sangat fasih. Suara Chen Yu sedingin es saat niat membunuh muncul di dalam dirinya. Mereka dikelilingi oleh murid percobaan dari kelima puncak. Bantahan terus-menerus Su Zimo menyebabkan dia terlihat buruk di depan semua orang. Jika dia tidak menggunakan otoritasnya sekarang, citranya sebagai murid dari aula disiplin akan menderita di masa depan. Su Zimo, jangan paksa aku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Chen Yu menyipitkan pandangannya, tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Tubuh si gendut kecil bergidik saat dia menarik lengan baju Su Zimo, mengisyaratkan agar Su Zimo tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan keadaan menjadi lebih buruk. Semua orang tahu bahwa jika Su Zimo melanjutkan, Chen Yu pasti akan bergerak untuk membunuhnya di sana. Sui menatap Su Zimo dengan gugup, menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ketegangan begitu tinggi di sekitar arena roh sehingga suasananya terasa sedingin es. Segala sesuatu yang terjadi di luar dugaan semua orang, termasuk Feng Haoyu. Tidak ada yang mengira Su Zimo akan keras kepala dan pantang menyerah. Menurunkan kepalanya, Su Zimo meletakkan telapak tangannya di tas penyimpanan dan dalam sekejap mata, pedang dingin berkilau muncul di tangannya. Set, semua orang terkesiap. Apa yang dilakukan Su Zimo terlalu berbahaya, dia akan membuat dirinya terbunuh. Sebelum pikiran itu bahkan hilang dari benak semua orang, Su Zimo berbicara dengan acuh tak acuh, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Itu gayung bersambut. Semua 2000 murid aneh dari 5 puncak menjadi gempar. Babak 93, sampai jumpa di arena roh. Tiba-tiba, Wen Xuan bertanya, Su Zimo, sebagai akar roh surgawi, anugerah Anda sepenuhnya membuat Anda memenuhi syarat untuk puncak roh. Tapi, tahukah Anda mengapa Anda diminta untuk bergabung dengan Weapon Peak? Petik 2. Saya tidak tahu, jawab Su Zimo. Su Zimo bukan satu-satunya, banyak murid di sekitar memiliki keraguan yang sama. Terutama bagi si kecil berlemak dan yang lainnya yang bergabung dengan sekte pada saat yang sama. Mereka semua telah menyaksikan Su Zimo mendaki puncak dan melewati formasi 8 kesulitan. Tidak masuk akal bagi seseorang seperti itu untuk tidak bergabung dengan Spirit Peak. Niat membunuhmu terlalu kuat dan kamu terlalu pemarah. Alasan mengapa Anda diminta untuk bergabung dengan Weapon Peak dan belajar tentang penyempurnaan senjata adalah untuk melatih pikiran Anda dan menghilangkan rasa gegabah Anda. Setelah Anda siap, Anda secara alami dapat bergabung dengan Spirit Peak setelahnya. Petik 2. Saat itu, semua orang akhirnya mengerti. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Wen Xuan dipenuhi dengan belas kasihan saat dia menghela nafas. Tapi sayang sekali kamu masih sama meski sudah 3 bulan dipangkas. Semua orang tahu kekecewaan yang mendalam dalam nada Wen Xuan. Berhenti sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan, Wen Xuan menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, Su Zimo, murid percobaan dari Weapon Peak. Anda telah melanggar aturan sekte hari ini dan meskipun hampir menyebabkan bencana besar, Anda menolak untuk mengakui kesalahan Anda. Sebagai Master Puncak Spirit Peak, saya menyatakan bahwa Anda dilarang untuk mengambil satu langkah pun ke Spirit Peak mulai sekarang. 2000 murid aneh dari kelima puncak benar-benar diam. Hukuman itu jauh lebih ringan dari apa yang diusulkan Chen Yu untuk melumpuhkan kultivasi Su Zimo dan menendangnya keluar dari sekte. Namun, untuk murid percobaan, pembatasan ke puncak roh hanya menyiratkan bahwa mereka tidak akan mempelajari teknik duel antara prajurit penyempurnaan Qi, itu bukan kerugian besar. Sedikit gemuk, Sui Yi dan yang lainnya menghela nafas lega. Tidak peduli apa, dilarang memasuki puncak roh jauh lebih baik daripada membuat kultivasi seseorang lumpuh dan dikeluarkan dari sekte. Meskipun Feng Haoyu tanpa ekspresi, dia marah di dalam. Dia telah merencanakan dengan sangat keras untuk menciptakan situasi hari ini demi mengeluarkan Su Zimo dari sekte tersebut. Tapi, itu semua sia-sia. Meskipun hukuman itu tampak berat, itu tidak akan menghalangi Su Zimo untuk ambil bagian dalam pertarungan akhir tahun. Bagi Feng Haoyu, itu sama sekali bukan kabar baik. Wajah Chen Yu meredup juga. Jika bukan karena penampilan Wen Xuan, Su Zimo akan menjadi orang mati baginya. Dia terlambat selangkah. Jika aku tahu, aku seharusnya membunuhnya daripada membuang waktu untuk berbicara. Bocah berdarah itu sangat kurang ajar. Beraninya dia melawanku. Pada awalnya, Chen Yu hanya muncul sebagai bantuan untuk Feng Haoyu. Tapi sekarang, itu pribadi. Semua murid memandang Su Zimo, menunggu tanggapannya. Setelah beberapa saat, Su Zimo terkekeh dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya bersedia menerima hukuman, tapi
Sedikit lemak dan yang lainnya baru saja merasa lega ketika hati mereka tenggelam sekali lagi. Suzimo mengubah topik pembicaraan dan mengarahkan pandangannya ke Feng Haoyu, berkata dengan nada intens secara bertahap, ini belum berakhir hari ini. Feng Haoyu, kami berdua tahu alasan di balik tantangan antara murid dari kedua puncak ini. Karena kamu ingin bertarung, aku akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2. Feng Haoyu menyeringai dingin dengan jijik. Awalnya, saya hanya berencana untuk mengambil bagian dalam pertarungan akhir tahun untuk Weapon Peak. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Suzimo melanjutkan dengan acuh tak acuh, dengar. Untuk pertarungan akhir tahun, Anda tidak hanya akan gagal menjadi yang teratas untuk Weapon Peak, Anda juga tidak akan berhasil untuk Elixir Peak. Petik 2. Feng Haoyu telah membual sebelumnya bahwa dia ingin menjadi yang teratas di Weapon, Elixir, dan Spirit Peak. Tapi niat Suzimo jelas, dia akan menghentikan Feng Haoyu. Hanya saja, saat pernyataan Suzimo diucapkan, serangkaian cemoohan pecah dari kerumunan. Meskipun memurnikan senjata dan eliksir keduanya membutuhkan api roh, keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Di dunia kultivasi, tidak pernah ada seseorang yang merupakan master penyempurnaan senjata dan eliksir. Selain itu, jumlah waktu dan energi yang dimiliki seseorang terbatas. Menghabiskan sebagian darinya untuk memperbaiki eliksir atau senjata sudah menjadi batasnya, apalagi menguasai keduanya atau bahkan menjadi nomor satu dalam waktu. Sekarang, hanya tersisa setengah tahun untuk menghadapi akhir tahun. Ini jelas tidak cukup waktu. Tapi tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa Suzimo memiliki api roh level 3. Jika dia menghabiskan sisa 6 bulan berikutnya untuk memperbaiki ramuan dan senjata, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Feng Haoyu. Bukan itu saja, saat semua orang sedang berpikir keras, Suzimo mengatakan sesuatu yang menyebabkan kegemparan besar. Tuan Puncak telah melarang saya untuk melangkah ke puncak roh, jadi secara alami, saya tidak dapat mengambil bagian dalam puncak roh secara langsung. Tapi, setelah itu selesai, apakah Anda berada di puncak Spirit Peak atau tidak, saya akan memberi Anda tantangan. Sampai jumpa, di arena roh. Semua 2000 murid aneh membeku tercengang. Pernyataan terakhir Suzimo berada di luar imajinasi mereka. Fakta bahwa dia bisa mengolah api roh level 3 adalah sesuatu yang diketahui semua orang dari 5 puncak. Oleh karena itu, masih dapat dimengerti jika dia ingin melawan Feng Haoyu dalam hal memurnikan ramuan atau senjata. Tapi sekarang, dia menyatakan perang melawan Feng Haoyu sebagai prajurit penyempurnaan Ki level 6. Itu gila. Jika dia akan menghabiskan 6 bulan ke depan untuk penyempurnaan senjata dan eliksir, bagaimana dia akan punya waktu untuk meningkatkan kultivasinya? Dan bahkan jika Suzimo bisa mencapai kondensasi Ki sempurna, dia tidak berpengalaman dalam pertempuran. Tanpa kesempatan untuk melangkah ke Spirit Peak, bagaimana dia akan belajar cara bertarung? Bagaimana dia bisa melawan Feng Haoyu? Dia hanya mengatur dirinya untuk dipermalukan. Fufu. Saat itu, Feng Haoyu akhirnya tertawa sambil mengangguk. Luar biasa. Saudara junior Su benar-benar memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa. Karena itu masalahnya, saya pasti akan menerima tantangan pada saat itu. Saya harap Anda bisa memberi saya kejutan. Petik 2. Jangan khawatir. Su Zimo juga tertawa. Ini pasti akan menjadi kejutan. Aku hanya tidak tahu apakah kamu masih bisa tertawa setelahnya. Berbagai murid dari Weapon Peak menghela nafas dengan muram. Jauh di dalam pikirannya, si gemuk kecil juga terlihat murung. Disciples of Talisman, Array dan Elixir Peak tampak bersemangat, menunggu pertunjukan di akhir tahun. Namun, murid Spirit Peak hanya menunggu untuk melihat Suzimo membodohi dirinya sendiri. Tak lama, peristiwa hari ini akan menyebar melalui puncak ethereal dan bahkan murid sekte dalam akan mengetahuinya, membangkitkan minat mereka untuk menonton. Tidak peduli apa, dengan kejadian hari ini, pertemuan akhir tahun sekarang berbeda dari masa lalu, semua orang akan menunggunya. Tatapan Leng Rou sudah lama tertuju pada Suzimo. Meskipun pria ini tampak halus, setiap gerakan, tindakan, dan kalimat yang dia buat memicu rasa ingin tahunya. Dingin secara alami, dia adalah seseorang yang tidak peduli tentang apapun selain kultivasi. Tapi sekarang, bahkan dia mengantisipasinya secara internal. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada pria berjubah hijau ini di akhir tahun, apakah dia akan bersinar terang atau akankah dia menjadi bahan tertawaan. Bab 94, 3 keterampilan rahasia utama memanggil pedang terbangnya. Suzimo mendukung harimau roh di atasnya dengan hati-hati sebelum melompat ke dirinya sendiri. Dia mengangguk ke Sui Yi dan semua orang. Rekan-rekan senior, aku akan bergerak dulu.
Kami akan pergi juga. Banyak murid dari Weapon Peak memanggil pedang terbang mereka dan mengejar Suzimo, meninggalkan Spirit Peak. Lemak kecil ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan dan mengikutinya. Tak lama, Suzimo dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang. Murid dari 3 puncak lainnya secara bertahap menyebar dari puncak roh juga. Itu masih sesaat untuk krisis saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa pertemuan akhir tahun pasti akan membuat kehebohan besar. Pemenang akhirnya akan ditentukan 6 bulan kemudian. Pada saat yang sama, sepasang sayap raksasa merobek langit dari kedalaman awan, terbang ke istana etiril. Jika ada murid sekte yang melihat itu, mereka akan mengenali pemilik sayap itu sebagai binatang penjaga mistik, bangau yang menakutkan itu. Tubuh raksasa bangau itu mendarat di istana etiril tetapi dengan putaran, itu berubah menjadi wanita parubaya yang menggerahkan, anggun dengan rambut merah. Kau, au, sebuah tangisan datang dari sebuah ruangan ketika bangau yang lebih kecil berlari dengan sedih saat merasakan aura kecantikan berambut merah, mengepakkan sayapnya dengan marah. Bangau itu adalah orang yang menghalangi Suzimo dan yang lainnya di puncak depan puncak etiril. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, wanita cantik berambut merah itu menatap bangau kecil itu dengan penuh perhatian dan bertanya, "Mengapa? Kamu sedih karena dikurung?" Kau, bangau kecil itu sepertinya ingin menjelaskan sesuatu. Melihat bangau kecil yang sedang merenung, wanita cantik berambut merah itu berbicara dengan lembut setelah beberapa saat. "Nak, aku mengkhawatirkan masa depanmu karena aku tidak tega melihatmu diperbudak sebagai makhluk roh orang lain dan kehilangan kebebasanmu. Tapi aku tahu bahwa hari ini akan datang menjagamu di sisiku karena aku tidak bisa melindungimu selama sisa hidupmu." Bangau kecil tidak tahu mengapa ibunya tiba-tiba berubah menjadi murung. Merasa takut, ia berlari di samping kecantikan berambut merah dengan tergesa-gesa. Sambil tersenyum, si cantik berambut merah melanjutkan, "Tapi, sepertinya aku telah menemukan seseorang yang agak menarik baru-baru ini. Dia cukup cocok untuk menjadi tuanmu dan aku yakin kamu tidak akan menderita mengikutinya." Kau, au, bangau kecil itu memanggil sekali lagi. Menggosok kepala bangau kecil itu, si cantik berambut merah menjelaskan, "Kamu tidak bisa mengikutiku sepanjang waktu. Aku sudah tua sekarang dan jalanmu masih panjang." Seketika, bangau kecil itu sedih. Setelah beberapa saat, seolah-olah tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, bangau kecil itu bertanya dengan penuh tanya. Si cantik berambut merah tertawa kecil. "Kau juga mengenal pria itu. Anda bahkan telah melawannya di dinding puncak." Petik 2. Cak, cuy, kak, kaok. Tertegun sejenak, bangau kecil itu menjadi sangat gelisah saat menjerit keras, tampak marah dan menghina. "Fufu." Si cantik berambut merah tertawa. "Ya, dia sedikit lemah sekarang tapi kamu mungkin bukan tandingannya. Selain itu, pria itu, dia memiliki beberapa rahasia di tubuhnya. Sulit untuk mengatakan bagaimana masa depannya akan berubah. Dan tentu saja, yang paling penting adalah Anda tidak harus membuat sumpah darah untuk mengikutinya. Anda masih akan mempertahankan kebebasan Anda." Petik 2. Bangau kecil itu memanggil beberapa kali lagi, tampaknya masih tidak setuju dengan saran itu. Si cantik berambut merah mengangguk. "Tentu saja, itu masih keputusanmu dan aku tidak akan memaksamu. Maksud saya, tidak ada salahnya Anda mencoba bergaul dengannya. Jika Anda menyukainya, Anda bisa tinggal di sisinya. Jika tidak, Anda bisa pergi begitu saja." Petik 2. Bangau kecil itu menangis pelan. "Ya, tentu saja aku tidak akan menguncimu lagi. Anda bisa keluar dan bermain mulai sekarang selama Anda tidak mendapat masalah." Petik 2. Memutar matanya, bangau kecil itu meratap. Huff. Aku paling benci pria itu. Dia membuatku dikurung begitu lama dan Mumi bahkan ingin aku mengikutinya. Dia akan berharap, sekarang setelah aku keluar, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Si cantik berambut merah secara alami bisa membaca pikiran bangau kecil melalui ekspresinya. Namun, dia hanya terkekeh dan tidak mengeksposnya. Di langit tidak jauh dari Spirit Peak, 4 master puncak hadir dan Wen Xuan bergabung dengan mereka sekarang setelah dia selesai. "Wen Xuan, terima kasih. Aku berutang padamu." Pria tua yang acak-acakan itu menangkupkan tinjunya. Awalnya tidak perlu master puncak untuk muncul secara pribadi untuk menyelesaikan insiden hari ini, aula disiplin bisa menyelesaikannya. Namun, khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Suzimo, lelaki tua yang kusut itu meminta Wen Xuan untuk menyelesaikan ini secara pribadi. Wen Xuan melambaikannya. "Mari kita tidak berdiri di atas kesopanan antara satu sama lain." Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Sebenarnya, saya tidak bermaksud melarang Suzimo memasuki Spirit Peak.
Hanya saja pemuda itu begitu arogan untuk mengucapkan kata-kata yang kurang ajar seperti itu. Dalam keadaan marah, saya membuat keputusan itu sehingga dia bisa mengalami beberapa kemunduran. Tidak peduli apa, aku masih berterima kasih karena kamu masuk. Orang tua yang acak-acakan itu berkata, pejuang penyempurnaan Ki semuanya sama, jadi tidak masalah apakah dia belajar sesuatu. Selama dia memasuki ranah pendirian yayasan dan dipromosikan sebagai murid sekte dalam, dia dapat mempelajari semua teknik bertarung yang dia inginkan saat itu. Hanya saja, tantangan antara dia dan Feng Haoyu di akhir tahun, Wen Xuan terdiam dalam kata-katanya. Pria tua yang kusut itu menggelengkan kepalanya. Seperti yang Anda katakan, jika dia kalah, biarlah. Akan baik baginya untuk mengalami beberapa kemunduran. Setidaknya, penderitaan di sekte lebih baik daripada kehilangan nyawanya di dunia kultivasi. Master Araipik, Xuan Yi, tiba-tiba berkata, sebenarnya, Su Zimo tidak sepenuhnya disalahkan atas kejadian hari ini. Feng Haoyu itu adalah orang yang licik, pemuda berambut coklat, Master Elixir Peak, berkomentar dengan sedih. Wen Xuan mengerutkan kening karena tidak senang dan menggelengkan kepalanya. Feng Haoyu hanya kompetitif, tapi dia tidak buruk secara alami. Pemuda berambut coklat itu mengangkat bahunya. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Xuan Yi buru-buru mengubah topik saat mereka berlima mengobrol sebentar sebelum berpisah. Su Zimo baru saja tiba di gua tempat tinggalnya di Weapon Peak ketika sedikit lemak menyusulnya. Bro, tunggu, panggil Little Fat. Berbalik untuk melihat lemak kecil yang turun, Su Zimo terkekeh. Terima kasih telah berbicara sedikit untukku hari ini. Bukan apa-apa, Little Fat melambai dengan santai. Seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, Su Zimo meminta maaf, karena kamu telah menyinggung banyak orang hari ini. Saya khawatir hal-hal di Spirit Peak mungkin lebih sulit bagi Anda di masa depan. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu, saudara. Meskipun saya hanya kondensasi Ki level 7 sekarang, masih ada 6 bulan lagi hingga akhir tahun. Saya punya harapan untuk mencapai kondensasi Ki sempurna juga. Pada saat itu, tidak akan ada banyak orang yang bisa menandingiku. Jika ada yang tidak senang dengan saya, mereka bisa menemui saya di arena roh. Sedikit lemak menjawab dengan santai. Ketika dia selesai dengan itu, dia menghela nafas. Bro, tantangan terakhir yang kamu berikan kepada Feng Haoyu, sedikit gegabah. Oh, Su Zimo tahu bahwa si gendut kecil mengisyaratkan sesuatu. Si gendut kecil bertanya, Kak, apakah kamu tahu 3 keterampilan rahasia utama Sekte Ethereal? Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Little Fat menjelaskan, alasan mengapa Sekte Ethereal bisa menjadi salah satu dari 5 klan utama dinasti Zhou besar adalah karena mereka memiliki warisan dari 3 keterampilan rahasia utama ini. Bahkan jika Anda dipromosikan menjadi murid Sekte Dalam, Anda tidak bisa mengembangkan keterampilan itu. Hanya murid warisan di antara murid Sekte Dalam yang memiliki kemungkinan untuk mempelajarinya. Babak 96, Metode Pengumpulan Roh yang akan mengubah dunia. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Master Penyempurnaan Senjata memiliki persepsi roh, rasa yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama melalui penyempurnaan senjata yang tak terhitung jumlahnya dan sangat berharga. Tidak mungkin Su Zimo bisa mencapainya karena hanya memulai penyempurnaan senjata kurang dari 3 bulan. Namun, dia juga memiliki persepsi roh. Perasaannya yang tajam terhadap bahaya, apakah mungkin untuk menggunakan persepsi rohnya terhadap pengumpulan roh? Mengumpulkan api roh level 3 merah di telapak tangan kanannya, Su Zimo menghangatkan tripod. Setelah beberapa saat, dia menggali biji emas murni dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di tripod senjata bersama dengan bahan lain dan mulai melebur. Di bawah panasnya api roh level 3, bahan-bahan di tripod senjata berubah menjadi cair dengan sangat cepat dan mulai menggelembung. Spirit Ki merembes keluar dari material, berputar-putar tebal di dalam tripod senjata. Kotoran dalam bahan sedang dibersihkan serta mereka kental. Tak lama, peleburan selesai. Memadamkan api rohnya, Su Zimo beristirahat sambil menunggu suhu di dalam tripod turun untuk penempaan. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan menciptakan sepasang tangan roh, meraih tripod senjata untuk membuatnya. Tak lama, bentuk pedang terbang muncul di tripod senjata. Langkah keempat, tempering. Api roh level 3 muncul sekali lagi, memanaskan pedang terbang ke keadaan merah saat Su Zimo memalu di dalamnya. Dia telah menghabiskan lebih dari 3 bulan untuk membiasakan diri dengan 4 langkah pertama penyempurnaan senjata. Sekarang, dia sangat berpengalaman sehingga setiap langkah mengalir seperti air tanpa penundaan. Dalam waktu 15 menit, tempering selesai.
Dia berada di langkah paling penting sekali lagi, pengumpulan roh. Menghembuskan napas, Su Zimo mengerutkan kening. Dia telah gagal berkali-kali pada langkah ini dan telah menghancurkan banyak pedang terbang. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini? Persepsi roh, bahaya, pengumpulan roh, kegagalan, pedang terbang hancur. Semua istilah itu dan gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tiba-tiba, matanya berbinar dengan cahaya yang terang. Dia baru saja memikirkan sebuah ide. Jantung Suzimo berdebar tak terkendali karena matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ide itu bisa menghilangkan masalah pengumpulan roh dan faktanya, dia bahkan mungkin mencapai tingkat keberhasilan 100% melalui itu. Bahkan master penyempurnaan senjata tingkat lanjut yang dapat membuat senjata roh tingkat tinggi tidak akan berani mengklaim tingkat keberhasilan 100% untuk membuat senjata roh tingkat rendah. Mereka hanya berani mengklaim bahwa mereka memiliki kemungkinan sukses yang tinggi. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo tiba-tiba menjauhkan tripod senjata. Secara teori, pengumpulan roh harus dilakukan di dalam tripod senjata. Alasannya adalah karena tidak ada yang bisa menjamin tingkat keberhasilan pengumpulan roh. Jika mereka gagal, pedang terbang itu akan meledak di tempat dan pecahannya akan menyebabkan kerusakan besar di sekelilingnya. Semakin banyak pola roh yang terkumpul, semakin merusak dampak ledakan jika pengumpulan roh gagal. Bahkan, itu bahkan bisa membahayakan nyawa master penyempurnaan senjata. Jika itu dilakukan di dalam tripod senjata, pecahan pedang terbang yang patah hanya akan mengenai dinding tripod senjata dan master penyempurnaan senjata tidak akan terluka. Sekarang Suzimo telah melepaskan tripod senjata, dia membuka dirinya sepenuhnya pada potensi bahaya. Ini adalah langkah yang terlalu berbahaya. Jika ada senior sekte yang melihat ini, mereka pasti akan mencoba menghentikan Suzimo. Namun, sinar di mata Suzimo semakin intens saat ini. Dia akan mengekspos dirinya pada bahaya sebanyak mungkin, dengan begitu, persepsi rohnya akan melepaskan potensi penuhnya. Suzimo memanipulasi ki roh yang kental di sekitarnya dan menyalurkannya ke arah pedang terbang. Tiba-tiba, perasaan bahaya bergema di benaknya. Seketika, dia menghentikan pembuatan pola rohnya. Pedang itu tidak berubah dan tidak rusak. Su Zimo menghela napas lega. Jika dia melanjutkan lebih awal, pedang terbang itu akan meledak di tempat. Persepsi rohnya telah memberitahunya tentang bahaya sebelumnya, jangkrik merasakan musim gugur datang sebelum angin bahkan mulai bertiup. Menyesuaikan dirinya, Su Zimo menyalurkan ki roh ke arah pedang sekali lagi. Peringatan lain, menghentikan gerakannya, dia terus menyesuaikan diri tanpa terburu-buru. Untuk periode waktu berikutnya, Suzimo terus menguji air dengan pengumpulan roh, meninggalkan setiap kali dia merasakan bahaya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Akhirnya, pola roh pada pedang itu jelas tetapi Suzimo tidak merasakan bahaya apapun. Pola roh sedang terukir, berdengung. Dengan sedikit getaran, pedang itu mengeluarkan suara dering yang bersih yang bergema di seluruh gua tempat tinggal. Kesuksesan, pola roh yang jelas terlihat berkumpul di pedang, berkilauan terang. Meskipun itu hanya senjata roh tingkat rendah, dia telah menciptakannya secara pribadi. Rasa bangga yang belum pernah ada sebelumnya muncul di hati Suzimo saat dia melihat pedang terbang yang melayang tidak terlalu jauh. Weapon Refinement Masters berada dalam bahaya meledakkan pedang terbang dari pertemuan roh yang gagal. Namun, dengan persepsi rohnya, Suzimo bisa merasakan bahaya itu sebelumnya. Itu mirip dengan firasat dari upaya pengumpulan roh yang gagal sehingga dia bisa meninggalkannya dan menyesuaikan kembali untuk upaya baru. Metode pengumpulan roh ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya dan juga sulit untuk ditiru. Itu adalah metode pengumpulan roh yang unik hanya untuk Suzimo. Pada saat itu, Suzimo belum mengetahuinya. Namun, tindakannya melepas tripod senjata adalah sesuatu yang akan memiliki dampak besar di masa depan penyempurnaan senjata di mana tak terhitung master penyempurnaan senjata akan mencoba untuk meniru. Saat pedang merah tua mengumpulkan pola rohnya, ki roh di sekitarnya sudah cukup untuk pola kedua. Sebuah pemikiran berani terlintas di benak Suzimo. Karena dia bisa memiliki tingkat keberhasilan 100% dengan metode pengumpulan roh ini, dia bisa mencoba 2 pola roh untuk membuat pedang terbang kelas menengah. Menenangkan dirinya, Suzimo terus memanaskan pedang terbang yang berkilau merah. Astaga, roh ki melonjak dan berkumpul menuju pedang. Tidak, sebuah peringatan terdengar di dalam benaknya saat dia segera menghentikannya. Itu adalah siklus kegagalan dan percobaan yang sulit. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu dan dia belum berhasil. Setiap upaya membawa peringatan kepadanya. Saat ini, ki roh di dalam Suzimo hampir habis dan dia juga lelah secara mental. Dia tidak bisa lagi menahan.
Sepertinya aku terlalu memikirkan penyempurnaan senjata, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tepat setelah dia menciptakan senjata roh tingkat rendah, dia mengalami halusinasi sesaat bahwa dia akan mampu membuat senjata roh tingkat tertinggi sendiri tidak lama lagi. Sekarang, dia tahu bahwa itu adalah pemikiran naif yang terlalu idealis. Tapi tidak peduli apa, membuat senjata roh kelas rendah tidak lagi menjadi masalah bagi Su Zimo. Selanjutnya, dia bahkan telah menciptakan metode pengumpulan roh yang unik untuk dirinya sendiri. Jika dia memanfaatkannya dengan baik, harinya pasti akan tiba di mana dia bisa membuat senjata roh tingkat tertinggi. Sambil menghela nafas lega, Su Zimo mencelupkan pedang terbang merah itu ke dalam air dingin untuk langkah terakhir, pendinginan. Bersin. Saat pedang terbang bertemu dengan air dingin, uap putih mengepul saat energi yang diciptakan melalui campuran panas dan dingin memperkuat pola pedang dan roh. Melihat pedang terbang yang sangat tajam berkilauan di telapak tangannya, Su Zimo menyeringai. Bab 97, Pemula Penyempurnaan Eliksir. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo tidak terburu-buru meninggalkan guanya. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap mengasingkan diri untuk mempraktikkan metode pengumpulan roh yang diciptakannya sendiri. Seperti yang dia duga, dia benar-benar mampu mencapai tingkat keberhasilan 100% untuk pengumpulan roh setelah melepaskan tripod senjata. Sayang sekali dia hanya bisa membuat satu pola roh setiap kali. Dia belum berhasil pada pola semangat kedua. Awalnya, Su Zimo mengira bahan yang digunakan adalah penyebabnya. Namun, dia masih tidak dapat memberikan hasil apapun bahkan setelah menggunakan kristal emas murni. Bingung, dia memutuskan untuk menghentikan usahanya pada penyempurnaan senjata untuk saat ini. Kemenangannya di akhir tahun Weapon Peak dipastikan dengan tingkat keberhasilan 100% dalam menciptakan senjata roh tingkat rendah. Dia memiliki 6 bulan tersisa dan dia masih harus meningkatkan kultivasinya, mempelajari teknik bertarung dan penyempurnaan ramuan. Menuju eliksir pemurnian, Su Zimo tidak memiliki pengetahuan. Namun, dia tidak berniat membual tentang prestasinya saat ini. Fakta bahwa dia mampu membuat senjata roh tingkat rendah setelah hanya 3 bulan menyempurnakan senjata adalah sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Selanjutnya, niat Su Zimo adalah untuk mengalahkan Feng Haoyu sepenuhnya selama pertemuan akhir tahun. Jika berita tentang prestasinya tersebar sekarang, ada kemungkinan Feng Haoyu bisa menghindari tantangan itu. Hari ini, Su Zimo keluar dari gua tempat tinggalnya dan terbang menuju puncak eliksir dengan pedang terbangnya. Dia bermaksud menghabiskan waktunya untuk mempelajari kerajinan ramuan pemurnian. Karena jarak kelima puncak tidak terlalu jauh, tidak butuh waktu lama sebelum Su Zimo tiba di puncak eliksir. Setiap sore, murid Sekte Dalam yang merupakan master penyempurnaan eliksir akan maju untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kerajinan ramuan pemurnian dan murid dari kelima puncak dipersilakan untuk belajar. Eliksir dan Weapon Peak memiliki kekuatan yang serupa, keduanya adalah dua peak terlemah di Ethereal Peak. Namun, ada sedikit lebih banyak murid di Eliksir Peak daripada Weapon Peak. Alasannya sederhana, seorang Eliksir Refinement Master dapat membuat eliksir untuk dirinya sendiri yang merupakan pendorong besar untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, Master penyempurnaan senjata hanya bisa membuat senjata roh. Meskipun mereka meningkatkan kekuatan bertarung seseorang, itu tidak berguna untuk kultivasi seseorang. Ada banyak pembudidaya yang berbakat dalam penyempurnaan senjata tetapi gagal membentuk inti. Karena itu, mereka masih meninggal karena usia tua dengan umur 100 tahun. Yang paling penting, penyempurnaan eliksir relatif lebih sederhana daripada senjata karena tidak memerlukan langkah pengumpulan roh. Pengumpulan roh adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga sepanjang sejarah waktu, tidak ada ahli penyempurnaan senjata yang berani menyatakan tingkat keberhasilan 100%. Su Zimo adalah satu-satunya. Kedatangan Su Zimo di Eliksir Peak cukup menarik perhatian. Setelah peristiwa arena roh, sekarang ada sangat sedikit murid percobaan dari 5 puncak yang tidak mengenalinya. Perseteruan antara dia dan Feng Haoyu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Tentu saja, para murid Eliksir Peak juga tidak terkejut dengan penampilan Su Zimo di Eliksir Peak. Sore, sebuah sekte dalam Eliksir Refinement Master yang berdiri di depan alun-alun Eliksir Peak memberi isyarat dengan tangan mereka dan kerumunan secara bertahap terdiam. Rekan sekte, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum Anda memulai penyempurnaan eliksir. Sekte dalam Eliksir Refinement Master berkata perlahan, ada 9 tingkatan eliksir. Biasanya, eliksir grade 1 cocok untuk Ki Refinement Warriors. Grade 2, penggarap pendirian yayasan. Kelas 3, inti emas yang disempurnakan. Jika seorang prajurit penyempurnaan Ki mengkonsumsi obat mujarab kelas 3, tidak hanya itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali, mereka bahkan mungkin mati di tempat.
Su Zimo mengangguk setuju. Logika di baliknya sederhana, itu sama seperti ketika dia melahap buah api merah. Jika tubuh seseorang tidak mampu menahan energi yang luar biasa, mereka hanya akan pecah dan mati. Siapapun yang dapat membuat eliksir grade 1 adalah master penyempurnaan eliksir dasar. Kelas 2, master penyempurnaan eliksir menengah. Kelas 3, master penyempurnaan eliksir tingkat lanjut. Nama saya Bo Suezen dan saya adalah master penyempurnaan eliksir menengah. Petik 2. Banyak murid di bawah memandangnya dengan kagum. Apakah kalian pernah mendengar pepatah bahwa setiap obat mengandung 30% racun? Bo Suezen melanjutkan, itu sama untuk ramuan di dunia kultivasi juga. Namun, racun sekarang mengacu pada kotoran yang terkandung dalam ramuan. Semakin sedikit pengotor, semakin baik kualitas eliksir. Jika ramuan bisa mengandung setidaknya 89% kotoran, itu benar-benar akan menjadi ramuan beracun untuk pembudidaya. Petik 2. Kerumunan tertawa. Kakak Bo, bagaimana kita membedakan kualitas ramuan? Seorang murid dari Arraipik yang baru saja mulai belajar tentang eliksir juga bertanya. Tatapan Bo Suezen berhenti sejenak pada Su Zimo sebelum tertawa. Saya melihat bahwa kita memiliki murid dari Weapon Peak juga. Sebenarnya, perbedaan kualitas eliksir sama dengan senjata roh, keduanya memiliki pola yang jelas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka disebut pola roh dalam penyempurnaan senjata sedangkan untuk penyempurnaan eliksir, mereka disebut pola eliksir. Petik 2. Ada 5 tingkatan kualitas yang berbeda untuk setiap tingkatan eliksir. Kualitas terendah akan menunjukkan satu baris pola eliksir. Tentu saja, seorang master penyempurnaan eliksir tidak perlu mengumpulkan polanya secara pribadi. Itu hanyalah representasi dari jumlah kotoran di dalamnya. Obat mujarab tingkat rendah akan memiliki pola obat mujarab tunggal dengan kandungan pengotor 40%. Ramuan tingkat menengah akan berisi 2 pola eliksir dengan pengotor 30%. Mengikuti logika itu, kelas superior memiliki 3 pola dan kelas tertinggi memiliki 4. Jika seseorang bisa membuat eliksir dengan 5 pola, itu akan menjadi 100% murni dan itu disebut eliksir sempurna. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Jika itu seperti yang disebutkan Bo Suezen dan teori yang sama berlaku untuk senjata roh karena senjata roh tingkat tertinggi memiliki 4 pola roh. Mungkinkah ada senjata roh sempurna yang lebih kuat dengan 5 pola roh yang terkumpul? Secara teori, Su Zimo benar, senjata roh yang sempurna memang ada. Alasan mengapa tidak ada master penyempurnaan senjata di sekte yang menyebutkannya karena pengumpulan roh terlalu sulit. Terlepas dari 5 pola roh, seseorang bahkan dapat menghitung dengan jari mereka jumlah master penyempurnaan senjata yang dapat membuat senjata roh tingkat tertinggi di seluruh dinasti Zhou besar. Jika seseorang mengatakan bahwa persepsi roh adalah perasaan yang diperoleh melalui pengalaman, seseorang harus membutuhkan keberuntungan besar untuk mengumpulkan 5 pola roh dan membuat senjata roh yang sempurna. Keberuntungan, afinitas, status, pemeliharaan, lingkungan, harmoni, situasi, kondisi mental, perpaduan sempurna dari berbagai faktor diperlukan untuk kemungkinan menciptakan senjata roh yang sempurna. Dan itu dengan prasyarat bahwa master penyempurnaan senjata sendiri berada di teladan penyempurnaan senjata. Suara Bo Suezen terdengar sekali lagi, ada 6 langkah untuk penyempurnaan eliksir juga. Langkah pertama adalah pemilihan bahan yang melibatkan pemilihan ramuan roh dan resep obat mujarab. Setiap ramuan membutuhkan resep yang berbeda. Di dalam sekte, Anda dapat menukar resep menggunakan poin kontribusi. Di luar, Anda harus membelinya dengan batu roh. Tentu, semakin langka resepnya, semakin mahal harganya. Bahkan eliksir grade 1 memiliki jenis dan fungsi yang berbeda. Ada Essence Nourishing Elixir yang digunakan untuk menstabilkan fondasi seseorang dan memelihara esensi mereka dan ada juga Spirit Regeneration Elixir yang digunakan untuk memulihkan ki roh. Sesuatu seperti Spirit Gathering Elixir adalah obat mujarab yang paling umum tersedia yang dapat membantu kultivator mengumpulkan ki roh dengan lebih baik. Ramuan itu lebih mudah untuk disempurnakan pada saat yang sama. Dari grade 1 elixir, Foundation Establishment Elixir adalah yang paling sulit untuk disuling dan membutuhkan bahan yang paling kompleks. Sesuai dengan namanya, Yayasan Pendirian Elixir dapat membantu pejuang penyempurnaan ki yang disempurnakan dengan menembus penghalang kependirian yayasan. Kesenjangan dalam kultivasi antara ki kondensasi dan pembentukan yayasan sangat besar. Jika seseorang mendapat bantuan dari Yayasan Pendirian Elixir, segalanya akan jauh lebih mudah. Su Zimo mendengarkan dengan ama. Bahkan setelah Bo Suezen pergi, dia duduk di tempat untuk waktu yang lama, memastikan dia mengingat semua yang telah dia pelajari dengan ama sebelum berdiri. Sesampainya di Elixir Chamber,
dia menggunakan poin kontribusinya untuk menukarkan eliksir furnace dan resep untuk spirit gathering eliksir sebelum kembali ke tempat tinggal guanya. Bab 98, sesuatu yang aneh kembali ke tempat tinggal guanya. Suzimo tidak terburu-buru untuk memulai dengan pemurnian eliksir. Sebaliknya, dia terus merenungkan semua yang telah dia pelajari hari ini dan mencatat keraguannya. Setelah itu, dia menghafal resep spirit gathering eliksir dengan hati dan begitu saja, 1 hari telah berlalu. Malam turun. Menurut rencana sebelumnya, Suzimo seharusnya berbaring di ranjang batu sekarang, mengolah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Namun, karena dia tidak bisa lagi mengolah bagian pembersihan sumsum, Suzimo hanya bisa tidur sambil mengikuti teknik pernapasan dan kedaluarsa dari 3 bagian pertama, tempering tubuh, transformasi tendon dan penguatan tulang. Untungnya, dia baru saja mempelajari bagian pembersihan sumsum dan itu belum menjadi kebiasaan baginya. Hari kedua, dia bangun pagi-pagi sekali dan memulai kondensasi kinya. Mengambil batu roh dari tas penyimpanannya, dia mencengkeramnya di telapak tangannya dan mulai meningkatkan kultivasinya. Setelah kondensasi ki level 5, Suzimo bisa merasakan penurunan yang jelas dalam kecepatan kultivasinya. Jika dia hanya menyerap ki roh dengan menggunakan batu roh, kemungkinan besar dia hanya akan mencapai kondensasi ki level 8 paling baik pada akhir tahun. Lagi pula, dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penyempurnaan eliksir serta teknik bertarung juga. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Suzimo meninggalkan guanya sekali lagi dan menuju ke eliksir peak dengan pedang terbangnya. Yang mengejutkannya, orang yang menjelaskan banyak hal hari ini adalah Tuan Eliksir Peak, seorang pemuda berambut coklat. Dibandingkan dengan Bos Suezen, pengetahuan pemuda berambut coklat tentang pemurnian eliksir jauh lebih dalam. Seperti yang dia jelaskan, tatapan pemuda berambut coklat itu akan tetap ada dari waktu ke arah Suzimo karena suatu alasan. Setelah 1 jam mendengarkan, Suzimo merasakan pemahamannya tentang pemurnian eliksir semakin dalam dengan banyak keraguan sebelumnya diklarifikasi. Setelah pembicaraan, tepat saat Suzimo hendak pergi, pemuda berambut coklat memanggilnya kembali, memberi isyarat dengan tangannya. Suzimo pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimana itu? Bisakah kamu mengerti? Pemuda berambut coklat itu bertanya, tersenyum dengan sikap yang hangat. Meskipun Tuan Eliksir Peak terlihat seperti seorang pemuda, nada suaranya tidak berbeda dengan orang tua, orang dapat mengatakan bahwa dia telah kembali ke penampilan mudanya. Iya, itu tidak buruk, Suzimo mengangguk. Apakah kamu memiliki keraguan? Suzimo merenung sejenak sebelum bertanya, saya mendengar kakak senior Bo menyebutkan sebelumnya bahwa setiap obat mengandung 30% racun. Kecuali untuk eliksir yang sempurna, setiap eliksir lainnya mengandung pengotor. Apakah itu akan mempengaruhi budidaya para pembudidaya yang mengkonsumsinya? Sebuah tampilan menyetujui berkedip melalui mata pemuda berambut coklat saat dia mengangguk. Ada alasan mengapa kami menetapkan 40% ketidakmurnian sebagai nilai minimum untuk eliksir kelas rendah di dunia pemurnian eliksir. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh para senior sebelum kita melalui sejarah dan pengalaman. Oleh karena itu, ramuan apapun yang memiliki tingkat, bahkan tingkat yang lebih rendah, tidak berbahaya bagi para pembudidaya. Petik 2. Dengan sedikit jeda, pemuda berambut coklat melanjutkan, namun, para senior telah menyebutkan dampak pada kultivasi seseorang jika mereka mengkonsumsi terlalu banyak eliksir sehingga kotoran menjadi endapan di dalam tubuh dan tidak dapat dibersihkan. Mengenai itu, ada banyak teori berbeda di dunia kultivasi tetapi belum ada yang menemukan dampak spesifik yang akan ditimbulkan. Petik 2. Suzimo mengangguk. Pemuda berambut coklat itu menepuk pundak Suzimo. Kembalilah dan berlatih. Penyempurnaan ramuan jauh lebih mudah daripada penyempurnaan senjata dan Anda akan menjadi lebih baik dengan latihan. Dengan api roh level 3 sebagai fondasi, Anda pasti bisa melakukannya. Jika Anda memiliki keraguan di masa depan, jangan ragu untuk datang mencari saya kapan saja. Petik 2. Tiba-tiba, Suzimo menyadari. Dia mungkin menjadi alasan mengapa pemuda berambut coklat memimpin sesi hari ini. Tersentuh, Suzimo mengangguk. Pemuda berambut coklat itu memberikan Suzimo sebuah tas penyimpanan. Ada cukup banyak ramuan roh di sini. Ini harus mencukupi kebutuhan latihan Anda. Simpan saja. Ragu sejenak, Suzimo mengambil alih tas penyimpanan dan membungkuk dalam-dalam. Kembali ke gua tempat tinggalnya. Suzimo mengambil eliksir furnace-nya dan mempersiapkan dirinya untuk pemurnian eliksir pertamanya. Di hadapannya, 4 set bahan ditata rapi menurut jenisnya. Suzimo juga sudah menghafal resepnya. Langkah pertama memilih bahan selesai. Langkah kedua, ekstraksi. Sesuai dengan namanya,
Langkah ini membutuhkan penggunaan api roh untuk membersihkan kotoran di dalam ramuan roh untuk mengekstrak esensinya. Tidak seperti pemurnian senjata, tingkat api roh tidak menentukan hasil ekstraksi untuk pemurnian eliksir. Ramuan roh memiliki kandungan roh yang tinggi dan kurang kaku, membutuhkan pemanasan terus-menerus dari api yang kuat. Kebanyakan ramuan roh rapuh dan suhu yang dapat mereka tahan juga berbeda. Jika suhunya terlalu tinggi, ramuan roh akan berubah menjadi abu dan seseorang harus melakukan ekstraksi baru. Jika terlalu rendah, hasil ekstraksi yang diinginkan tidak akan terpenuhi. Itulah alasan mengapa eliksir Refinement Masters harus berlatih terus-menerus sehingga mereka memahami persyaratan suhu dari ramuan roh yang berbeda. Menghirup udara dalam-dalam, Suzimo mengambil ramuan roh dan memulai proses ekstraksi. Swoosh! Saat apinya dinyalakan, ramuan roh berubah menjadi abu. Menonton di samping, harimau roh itu mencibir dengan cara yang mengejek. Suzimo memelototi harimau roh dan mendapatkan kembali ketenangannya, mengambil tangkai ramuan roh lain untuk upaya baru. Kegagalan. Lagi. Kegagalan lain, upaya lain, tatapan Suzimo tegas dan tegas saat dia mencoba berulang kali, menyesuaikan suhu berkali-kali. Akhirnya, di bawah panasnya api, batang ramuan roh berubah menjadi esensi dalam bentuk bubuk. Menempatkan seberkas bubuk ke sudut tungku eliksir, Suzimo melanjutkan dengan ekstraksi ramuan roh lainnya. Itu adalah putaran kegagalan lagi sampai dia akhirnya berhasil menempatkan seberkas bubuk lagi ke dalam tungku eliksir, terpisah dari berkas pertama. Setelah 4 jam penuh, dahi Suzimo dipenuhi keringat dan kirohnya hampir habis. Akhirnya, dia berhasil mengekstrak esensi dari 4 batang ramuan roh, menempatkannya di 4 sudut tungku eliksir. Sambil menghela nafas lega, dia duduk dalam posisi lotus dan mulai memulihkan kirohnya tanpa tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Suzimo bangkit dan mulai dengan langkah ketiga penyempurnaan eliksir, sintesis. Langkah ini membutuhkan pencampuran esensi bubuk dalam rasio dan urutan tertentu. Itu adalah langkah yang relatif sederhana karena rasio dan urutannya didokumentasikan dalam resep. Namun, satu margin kesalahan akan mempengaruhi isi eliksir yang dihasilkan dan dalam skenario terburuk, itu akan menjadi penyempurnaan yang gagal. Setelah sintesis adalah langkah keempat, ekstraksi sekunder. Ini adalah ekstraksi yang paling kritis. Kegagalan dalam langkah ini akan mengakibatkan pemborosan semua upaya sebelumnya. Penggabungan 4 esensi ramuan roh yang berbeda akan menghasilkan perubahan struktural sehingga panas tinggi dapat bertahan. Ini adalah waktu di mana nyala api yang ganas diperlukan. Disinilah keuntungan memiliki api roh level 3 masuk. Apakah eliksir dapat dibentuk dengan kadar atau tidak akan tergantung pada jumlah pengotor yang dapat dibersihkan dengan langkah ini. Api roh level 3 merah memanaskan tungku eliksir berulang kali, mengubah esensi bubuk menjadi bentuk cair. 9 lubang tungku eliksir mulai merembes dengan asap putih saat aroma obat yang harum tercium. Jika tingkat api roh terlalu rendah untuk langkah ini, asap hitam mungkin akan keluar bersamaan dengan bau yang menyengat. Setelah beberapa saat, ekstraksi sekunder selesai. Langkah kelima, pembentukan. Ini adalah langkah yang membutuhkan fokus mutlak dan sedikit gangguan dapat mengakibatkan kegagalan pembentukan eliksir. Suzimo menghirup udara dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum membagi esensi di dalam tungku eliksir menjadi 9 bagian. Sekering bersama-sama, mereka secara bertahap mengambil bentuk dan dipadatkan menuju bentuk pil. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bab 99, Serangan Burung Bodoh. Ledakan. Ledakan yang menusuk telinga terdengar saat pintu masuk utama ke gua tempat tinggal terbanting terbuka lebar. Seketika, kedua pintu itu jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan awan debu. Seseorang tidak boleh diganggu selama proses pembentukan pil. Tidak sadar, Suzimo benar-benar terkejut saat melihat pil yang akan dibentuk meledak di tempat. Usahanya sia-sia. Tidak hanya itu, karena Suzimo masih tertegun, mulutnya sedikit menganga dan akhirnya dia memakan seteguk debu. Dia akhirnya akan menghasilkan buah untuk pemurnian eliksir yang telah dia habiskan sepanjang sore hanya untuk melihatnya menjadi asap. Saat itu, Suzimo bahkan memiliki pikiran untuk membunuh seseorang. Tidak dapat mengendalikan darahnya karena marah, dia berubah menjadi bentuk iblisnya. Kau, au, pada saat itu, teriakan mengejek yang familiar terdengar di depan gua tempat tinggalnya. Berbalik, dia melihat seekor bangau berdiri di pintu masuk gua tempat tinggalnya, mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan tampak gembira. Suzimo hendak memaki ketika dia menyadari mulutnya dipenuhi debu dan terbatuk-batuk. Kau, au, ketika melihat itu, bangau itu semakin geli, jika itu bisa tertawa, itu akan dilakukan sejak lama.
Ini adalah bangau yang telah bertarung melawan Su Zimo di puncak depan ketika dia akan bergabung dengan sekte. Su Zimo langsung mengenalinya. Dari semua waktu, burung bodoh ini memilih untuk tiba di saat kritis ini. Su Zimo sangat kesal hingga tinjunya yang melengkung berderak dan matanya memerah. Mengaum. Harimau roh itu melompat dan meraung ke arah bangau kecil dengan mata melebar. Melirik harimau roh, mata bangau kecil dipenuhi dengan penghinaan. Awalnya, harimau roh agak waspada untuk melakukan langkah pertama melawan bangau kecil yang merupakan roh iblis. Namun, tatapan jijik itu langsung memicu semangat harimau. Aku tidak bisa membiarkannya berbaring. Aku punya harga diriku. Dengan raungan liar, ia bergegas dengan api yang berkobar dari matanya. Bang! Harimau roh dikirim berguling lebih cepat dan lebih ganas daripada ketika menerkam ke depan. Saat melompat ke depan, bangau kecil mengepakkan sayapnya dan menjatuhkannya kembali. Berguling-guling beberapa kali di tanah, harimau roh itu juga memakan seteguk debu, tampak menyedihkan melebihi apapun. Membalik, harimau roh itu meludahkan seteguk debu dan berteriak, siap menyerang sekali lagi. Kembali, Su Zimo memanggil dengan lembut. Tanpa ragu-ragu, harimau roh itu mundur seolah-olah sedang menunggu perintah Su Zimo sejak awal. Pada akhirnya, harimau roh hanyalah binatang buas dan bukan tandingan burung bodoh itu. Baiklah, karena kamu menghancurkan sekumpulan eliksirku hari ini, mari kita gunakan itu untuk menghapus permusuhan kita. Mulai sekarang, jangan datang mencari saya dan saya tidak akan menyinggung Anda juga. Bagaimana suaranya? Su Zimo memutuskan untuk bernegosiasi dengan burung bodoh itu karena permusuhan mereka tidak terlalu dalam. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia juga tidak akan memiliki kehidupan yang damai di masa depan. Terlepas dari pemurnian eliksir, Su Zimo tidak akan bisa menanganinya bahkan jika burung bodoh itu datang sesekali selama budidayanya. Kau, bangau kecil mengangkat kepalanya dengan jijik. Su Zimo mengerutkan kening, burung bodoh itu sepertinya tidak ingin membiarkan semuanya berakhir di sini. Karena penatuamu adalah binatang penjaga mistik dari sekte, aku tidak ingin menyakitimu. Anda seharusnya tidak terus mengganggu saya, kata Su Zimo perlahan dengan ekspresi tegas dan menghitam. Cak, cuy, kak, kaok. Bangau kecil terus berteriak dengan tatapan mengejek. Tanpa berkata apa-apa lagi, Su Zimo menepuk tas penyimpanannya saat busur merah darah muncul di tangannya. Panah, muat, dan gantung busur seperti bulan purnama. Seluruh prosesnya mengalir seperti air seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Swoosh! Suara panah yang merobek udara terdengar saat cahaya hitam melesat melewati bangau kecil, meleset 1 inci. Kecepatan panah itu begitu cepat sehingga bangau kecil melompat kaget, benar-benar tidak siap. Su Zimo menyatakan dengan dingin, panah itu hanya tembakan peringatan. Jika kau terus menggangguku, aku akan membunuhmu dengan panahku berikutnya. Tentu saja, tidak mungkin Su Zimo berani membunuh burung bodoh itu kecuali dia bosan hidup, itu hanya ancaman. Lebih jauh lagi, burung bodoh ini masih dalam tahap pertumbuhan dan hanya sedang bermain-main, itu tidak pantas mati hanya untuk itu. Kau, setelah mendengar pernyataan Su Zimo, bangau kecil sangat marah saat mengepakkan sayapnya. Menatap Su Zimo dengan tajam, itu ingin melibatkannya dalam pertarungan. Dengan gerakan cepat, Su Zimo berlari keluar dari gua tempat tinggalnya. Kali ini, bangau kecil disiapkan saat terbang ke langit secara instan. Berputar-putar di langit, cakarnya berkilauan tampak berbahaya seolah-olah bisa menukik kapan saja. Su Zimo melengkungkan busurnya sekali lagi. Cukup, astaga, astaga. Dia menembakkan 3 anak panah dengan sekuat tenaga. Bangau kecil menghindari segala sesuatu di udara dengan mudah. Kau, ia berteriak keras, menertawakan keterampilan memanah Su Zimo. Su Zimo mulai menyesali banyak hal sekarang. Seandainya dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan menusuk sayap burung bodoh itu dengan panah pertamanya saat tidak dijaga. Tapi sekarang, segalanya menjadi canggung baginya. Bahkan jika dia bisa menggunakan pedang terbangnya, dia tidak akan pernah gesit di udara seperti bangau roh dengan sayap. Dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Selanjutnya, Su Zimo tidak berani melibatkan bangau roh dalam pertempuran jarak dekat sekarang. Jika dia kehilangan kendali atas darahnya dan menunjukkan tanda-tanda diri iblisnya, konsekuensinya akan mengerikan. Namun, jika dia ingin menggunakan pedang terbangnya, dia hanya berada di level 6 Ki Condensation. Dia mungkin tidak akan bisa melukai bangau meskipun itu berdiri diam untuknya. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Setelah berdiri di pintu masuk sebentar, Su Zimo menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk burung bodoh itu dan memutuskan untuk kembali ke gua tempat tinggalnya.
Saat dia duduk, bangau kecil muncul di depan gua dan mulai berteriak bahkan sebelum dia bisa menarik napas. Burung bodoh itu, dalam kemarahan, Suzimo bergegas keluar sekali lagi. Sekali lagi, bangau kecil terbang. Saat Suzimo kembali ke gua tempat tinggalnya, bangau kecil kembali. Itu menolak untuk memasuki gua tempat tinggalnya dan malah berdiri di pintu masuk mengejeknya sambil menangis dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, Suzimo punya firasat buruk. Jika burung bodoh ini melanjutkan ini, terlepas dari pemurnian ramuan dan peningkatan budidayanya, bahkan istirahat malam yang baik akan menjadi mimpi pipa. Cukup benar, Suzimo baru saja memperbaiki pintu guanya ketika bangau kecil memecahkannya sekali lagi. Bangau kecil berdiri di luar dengan Suzimo yang tersisa di dalam. Pria, bangau, dan harimau roh menghabiskan hari mereka saling memandang tanpa melakukan apapun. Untuk itu, bangau kecil menemukan kegembiraan yang luar biasa. Pria dan harimau itu sangat menderita. Selama beberapa hari berikutnya, bangau kecil akan mengunjungi gua tempat tinggal Suzimo dari waktu ke waktu, menangis keras di luar. Kadang-kadang, manusia dan harimau akan menarik napas begitu bangau kecil pergi. Tapi, saat mereka mencoba untuk tidur, bangau kecil akan kembali. Suzimo tidak hanya tidak dapat mengolah atau memurnikan eliksir, bahkan tidur adalah tugas yang berat baginya. Sudah beberapa hari sejak pria dan harimau itu tidur. Baik Suzimo dan harimau roh telah kehilangan sedikit berat badan. Harimau roh hampir menangis. Sebelumnya, Suzimo disiksa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui di tempat tinggal gua ini, diperintahkan untuk mengaum terus-menerus. Sekarang, seekor burung bodoh muncul entah dari mana untuk menyiksa mereka. Sekarang, harimau roh itu menderita trauma mental. Ia bahkan memikirkan apakah ia harus meninggalkan Suzimo untuk sementara waktu agar bisa melarikan diri ke hutan untuk tidur nyenyak.